Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Bercerita, tempat di mana kisah nyata dan fiksi bersatu untuk menyentuh hati. Hari ini kami mau membawakan sebuah cerita yang begitu menyayat hati tentang seorang istri yang ditinggal setelah melahirkan anak pertamanya. Judul ceritanya, Suamiku Menikah Lagi Setelah Aku Melahirkan Cacat dan Semua Orang Menyalahkanku. Jangan buru-buru menilai, karena di balik kisah ini ada luka yang dalam, perjuangan seorang ibu, dan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Yuk, duduk yang nyaman, siapkan hati kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Reta. Aku cuma ibu rumah tangga biasa yang tinggal di kampung kecil di pinggiran kota. Hidupku awalnya sederhana, nggak banyak mau, asal cukup makan dan suami pulang tiap malam. Aku udah bersyukur. Pernikahanku dengan Arman baru 4 tahun, tapi dalam 4 tahun itu banyak banget yang berubah, terutama setelah kelahiran anak pertama kami. Aku masih ingat jelas waktu pertama kali kami tahu aku hamil. Arman senangnya bukan main. Dia peluk aku erat-erat. Matanya sampai berkaca-kaca. Akhirnya kita bakal punya keluarga kecil kita sendiri. Thea, katanya waktu itu. Dia mulai rajin bantuin aku di rumah, jagain pola makanku, bahkan ngajak aku jalan-jalan sore biar aku nggak stres. Pokoknya, semua terasa sempurna. Tapi semua itu kayak lenyap dalam satu malam, saat Dira lahir. Anakku, anak pertama yang kutunggu-tunggu dengan segala doa dan perjuangan, lahir dengan kondisi cacat fisik. Dia cuma punya satu tangan. Aku masih lemah di ranjang rumah sakit waktu itu. Perutku masih perih bekas operasi sesar. Tapi suara Arman langsung bikin jantungku sesak. Bukan hanya aku baik-baik aja atau ngelihat Dira dengan mata penuh cinta kayak di film-film. Malah dia langsung tanya ke dokter dengan nada tinggi, "Kenapa anak gue cacat, Dok?" Waktu itu aku pura-pura tidur. Pura-pura nggak denger. Tapi sebenarnya hati ini langsung retak. Aku tahu, dari pertanyaan itu aja, dia nggak bisa terima anak kami. Hari-hari setelahnya makin terasa dingin. Arman yang dulunya rajin mijitin kakiku tiap malam, sekarang bahkan jarang banget nyentuh aku. Dira yang seharusnya jadi cahaya baru di rumah kami, malah jadi alasan Arman makin jauh. Aku coba kuat, coba senyum tiap kali ada yang datang jenguk, tapi dalam hati, aku runtuh. Aku mulai nyalahin diri sendiri. Apa karena aku pernah jatuh waktu hamil 7 bulan? Atau karena aku sering begadang mikirin ekonomi rumah tangga? Aku bahkan sempat mikir mungkin ini hukuman atas dosa-dosaku dulu. Tapi waktu aku tanya ke dokter saat kontrol, dia bilang, "Bu, ini bukan salah siapa-siapa. Kondisi anak ibu bisa disebabkan banyak hal. Bahkan bisa karena faktor genetik yang nggak kelihatan." Tapi kalimat itu nggak cukup meredam rasa bersalahku. Yang lebih menyakitkan lagi, bukan cuma Arman yang berubah. Lingkungan kami pun mulai bisik-bisik. Tetangga sebelah rumah pernah kudengar bilang ke orang lain waktu aku lewat, "Makanya kalau hamil jangan banyak nangis. Tuh, lihat anaknya." Ada juga yang bilang, "Pasti banyak dosa tuh, sampai anaknya jadi begitu." Rasanya pengen kuping ini kututup rapat-rapat. Tapi nggak bisa. Kata-kata itu menempel kayak duri di hati. Yang paling aku sesalkan, Arman diam. Dia nggak pernah coba belain aku. Nggak pernah bilang ke orang-orang kalau ini bukan salahku. Bahkan dia seakan ikut percaya kalau semua ini karena aku. Malah aku yang merasa ditinggalin. Padahal aku yang ngelahirin. Aku yang berdarah-darah, yang nahan sakit, yang berjaga semalaman karena Dira nangis tanpa henti. Tapi aku juga yang disalahkan. Sejak itu Arman makin jarang pulang cepat. Dia bilang kerjaan makin sibuk. Tapi aku tahu itu cuma alasan. Waktu dia pulang pun, dia langsung masuk kamar, mandi, terus tidur. Jarang sekali dia mau gendong Dira, apalagi ngajak ngobrol. Padahal Dira, meski dengan satu tangan, tetap tersenyum tiap kali lihat ayahnya. Tapi Arman malah buang muka, seakan malu punya anak seperti dia. Aku makin ngerasa sendirian,
seolah jadi satu-satunya orang yang peduli sama Dira. Padahal aku cuma butuh satu hal, ditemani dan dipercaya kalau semua ini bukan salahku. Tapi bahkan itu pun gak aku dapatkan dari suamiku sendiri. Hari-hari setelah kelahiran Dira benar-benar ngebuat aku merasa kayak bukan siapa-siapa di rumah sendiri. Semua perhatian Arman yang dulu hangat, sekarang dingin kayak es. Kalau aku ngomong, dia cuma jawab seadanya. Kalau Dira nangis tengah malam, dia pura-pura tidur. Padahal waktu aku hamil dulu, tiap aku ngeluh pegel dikit aja dia langsung mijitin. Sekarang, disentuh anaknya pun dia enggan. Aku berusaha sabar. Aku pikir, mungkin dia cuma kaget. Butuh waktu buat nerima kondisi Dira. Aku ajak dia ngobrol pelan-pelan, ngajak ngelihat perkembangan Dira. Men, Dira udah bisa nengok sendiri loh. Walau baru satu tangan, tapi dia kuat banget. Lucu deh ekspresinya kalau ketawa. Tapi Arman cuma angguk. Matanya tetap ke layar HP. Habis itu dia pergi keluar rumah. Katanya cari angin. Tapi aku tahu, dia bukan cuma cari angin, dia lagi menjauh dariku dan anaknya. Aku mulai ngerasa asing sama suamiku sendiri. Setiap kali dia pulang, rasanya bukan kayak nunggu suami pulang kerja, tapi kayak nunggu orang lain yang sekadar numpang tidur. Rasa sakitnya bukan cuma karena ditinggalin secara fisik, tapi juga secara batin. Aku kehilangan teman cerita, kehilangan pundak tempat bersandar. Sekarang, semua beban di bahuku sendiri. Satu malam, aku udah capek banget. Dira lagi rewel karena demam. Aku belum makan dari pagi karena harus bolak-balik nyuci, masak, nyuci popok. Badanku gemetar karena kecapean. Aku coba bangunin Arman yang lagi main HP sambil tiduran di kasur. Men, tolong dong, jagain Dira sebentar. Aku pusing banget. Dia nggak langsung jawab. Tapi habis itu dia malah ngomel. Aku juga capek, Red. Tiap hari kerja nyari duit. Pulang disuruh jagain anak. Emangnya aku robot? Aku kaget. Aku cuma minta bantuan sebentar. Tapi dia marah besar. Aku tahan air mata sambil gendong Dira yang panas badannya. Di situ aku sadar. Aku nggak bisa terus bergantung sama Arman. Aku harus kuat sendiri. Tapi, rasa kecewanya itu nggak gampang hilang. Beberapa hari kemudian, aku nemu keanehan. HP Arman yang biasanya dikunci, tiba-tiba lupa dikunci waktu dia tinggal mandi. Aku buka tanpa niat buruk. Cuma penasaran kenapa akhir-akhir ini dia makin berubah. Dan ternyata, semua kecurigaanku benar. Ada chat dia dengan seseorang bernama Lela. Chatnya manis, mesra, dan jelas-jelas bukan obrolan antara teman biasa. Lela nulis, "Aku pengen cepet-cepet bisa tidur di pelukan kamu tiap malam." Arman bales, "Sabar ya, sayang. Aku juga capek pura-pura bahagia di rumah." Aku baca semuanya sambil tangan gemetar. Rasanya kayak ditusuk dari belakang. Aku belum cukup menderita dengan keadaan anakku. Sekarang suamiku selingkuh? Yang lebih parah, dia bilang dia capek pura-pura bahagia? Jadi selama ini, dia cuma pura-pura? Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku duduk di samping box bayi sambil mandangin Dira yang lagi tidur nyenyak. Air mataku netes pelan-pelan. Aku peluk dia, ku bisikin pelan. "Maafin ibu ya, Nak. Maafin kalau dunia nggak adil buat kamu." Dalam hati aku cuma bisa berdoa, supaya Dira nggak pernah ngerasa ditolak di hidupnya sendiri. Kalau ayahnya nggak bisa jadi tempat pulang buat dia, aku akan jadi segalanya. Aku akan jadi ibu dan ayah sekaligus. Meski sakit, aku tahu aku harus mulai nyiapin hati. Karena sepertinya, badai yang lebih besar masih akan datang. 3 hari setelah aku tahu soal Lela, aku belum ngomong apa-apa ke Arman. Bukan karena aku takut, tapi karena aku masih nyari waktu yang pas buat bicara. Aku butuh nenangin hati dulu. Tapi ternyata, Tuhan punya cara sendiri buat ngejawab semuanya. Hari itu Arman pulang agak sore. Biasanya dia baru nongol malam. Tapi entah kenapa, sore itu dia datang dengan muka datar, tanpa senyum,
Tanpa sapa. Aku lagi gendong Dira di ruang tamu. Baru aja selesai nyusuin dia. Dira udah agak sembuh dari demamnya. Meskipun badannya masih lemas. Aku cuma melirik Arman. Berharap dia bakal nanya soal kondisi anaknya. Tapi dia malah duduk di kursi, buka sepatu, dan diam beberapa detik. Nanti malam aku mau ngobrol, katanya pelan tapi tegas. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku udah bisa nebak arahnya kemana. Dan benar aja, waktu Dira udah tidur dan rumah udah mulai sepi, Arman duduk di depanku dan tanpa basa-basi ngomong, "Aku mau nikah lagi." Aku terdiam. Nggak nangis. Nggak marah. Justru rasanya kayak duniaku berhenti muter sesaat. Arman ngelanjutin, "Aku udah bilang ke orang tua. Mereka setuju. Lela perempuan baik. Dia ngerti aku. Dia bisa nerima aku apa adanya." Aku langsung potong. "Jadi maksudmu, aku nggak bisa nerima kamu apa adanya?" Dia diam. Nggak jawab. Tatapannya malah nunduk. Aku lanjut ngomong, pelan tapi jelas. "Aku yang ngandung anakmu 9 bulan. Aku yang berdarah-darah ngelahirin. Aku yang tiap malam nggak tidur jagain Dira. Tapi kamu malah nikah lagi sama cewek yang bahkan belum tentu ngerti artinya jadi ibu." Arman cuma bilang, "Aku juga capek, Red. Hidup kita terlalu berat. Aku nggak sanggup lagi." "Berarti kamu lelah bukan karena hidupnya, tapi karena kamu nggak punya hati." Itu kalimat terakhir yang aku ucapin malam itu sebelum aku masuk kamar dan ngunci pintu. Esok harinya, kabar pernikahan Arman mulai nyebar ke kampung. Cepat banget. Mungkin karena keluarga dia emang senang menyebar cerita yang menguntungkan pihak mereka. Dan seperti yang aku duga, aku jadi sasaran empuk buat di Judge. Istrinya nggak bisa jaga kandungan. Pantas suaminya cari yang lain. Ayah mana sih yang bisa bangga punya anak cacat? Kasihan Arman. Setiap kali aku ke warung beli sayur, rasanya semua mata mandang aku. Ada yang kasihan, ada yang bisik-bisik, ada juga yang terang-terangan ngomong di belakang. Tapi yang paling nyakitin adalah keluarganya Arman. Mertuaku. Mereka bilang ke orang-orang, Arman itu laki-laki sabar. Tapi sabarnya ada batasnya. Sabar? Mereka pikir aku nggak sabar ngadepin semuanya sendiri? Mereka nggak tahu tiap malam aku tidur di lantai karena Dira muntah-muntah. Mereka nggak tahu betapa susahnya aku berjuang sendiri sambil nahan luka pasca operasi. Tapi sayangnya, suara perempuan kayak aku sering dianggap angin lalu. Dan puncaknya, Arman beneran nikah lagi. Aku tahu dari foto-foto yang nyebar di grup WhatsApp keluarga. Mereka nikah di kota, pakai baju pengantin putih, senyum bahagia. Sementara aku, duduk di rumah kecil, ngelap ingus anakku yang demam kambuh lagi karena cuaca dingin. Sakit. Bang. Tapi anehnya, malam itu aku nggak nangis. Aku cuma duduk, mandangin Dira yang tidur meringkuk di kasur kecilnya. Dalam hati aku bilang, mulai hari ini, cuma kita berdua ya, Nak. Ibu janji bakal jaga kamu, tanpa berharap lagi sama siapa-siapa. Aku tahu, hidupku nggak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku bukan perempuan lemah. Arman boleh ninggalin aku. Dunia boleh nyalahin aku. Tapi aku masih punya satu alasan kuat buat tetap berdiri. Dira, anakku yang katanya cacat, tapi justru jadi sumber kekuatanku. Setelah pernikahan Arman dengan Lela, aku benar-benar mulai hidup sebagai ibu tunggal. Tanpa nafkah, tanpa perhatian, tanpa bantuan siapapun dari pihak keluarga Arman. Mereka semua ikut membela Arman, seolah-olah aku ini perempuan gagal yang patut ditinggalkan. Bahkan mertuaku sendiri udah nggak pernah datang lagi nengok Dira. Padahal dulu, waktu aku hamil, mereka rajin banget bawa buah dan obat-obatan. Sekarang, nggak ada satupun yang peduli. Seolah Dira bukan cucu mereka. Tapi aku nggak mau terus-terusan larut dalam kesedihan. Setelah semua ini, aku sadar, hidup harus terus jalan. Aku mulai cari cara buat tetap bisa bertahan. Awalnya aku mulai dari hal kecil.
Bikin kue basah, gorengan, dan cemilan rumahan yang biasa aku masak sendiri, terus aku titipin ke warung dekat rumah. Modalnya aku kumpulin dari uang tabungan yang tinggal sedikit, sisa dari bantuan orang tua kandungku. Alhamdulillah, lama-lama ada juga yang mulai langganan. Pagi-pagi sebelum Dira bangun, aku udah mulai ngadon, goreng, lalu antar ke warung. Kadang kalau Dira rewel, aku gendong dia sambil kerja. Capek, Bang. Tapi aku ngerasa puas. Karena aku tahu, setiap tetesan keringatku sekarang, semuanya demi Dira. Demi masa depannya. Dira sendiri tumbuh jadi anak yang luar biasa kuat. Walau cuma punya satu tangan, dia tetap aktif, lincah, dan pintar. Dia bisa meraih mainan pakai kaki sambil duduk. Dia belajar makan sendiri, meskipun sering tumpah. Tapi dia selalu nyoba. Aku bangga banget. Dia bahkan sering senyum sendiri saat berhasil ngelakuin sesuatu yang kecil. Dan senyum itu, buat aku, jauh lebih berharga daripada semua yang pernah Arman berikan ke aku dulu. Suatu hari, waktu aku bawa Dira ke posyandu, ada seorang ibu muda yang diam-diam mendekat ke aku. Namanya Bu Ayu, seorang guru PAUD. Dia bilang, "Bu, saya salut banget sama ibu. Saya lihat dari jauh. Ibu sabar banget ngurusin Dira. Kalau nanti udah cukup umur, bawa aja ke PAUD tempat saya ngajar. Dira pasti bisa belajar bareng anak-anak lain." Aku langsung nangis waktu itu. Nggak kuat nahan haru. Selama ini aku sering dianggap aneh karena bawa anak cacat ke tempat umum. Banyak orang yang bisik-bisik, mandangin Dira dengan tatapan kasihan. Tapi kali ini, ada yang benar-benar lihat kami dengan mata yang tulus. Nggak nyinyir, nggak ngasih kasihan palsu, tapi beneran pengen bantu. Sejak itu aku mulai semangat lagi. Aku mulai belajar lebih banyak soal parenting anak disabilitas. Aku baca-baca artikel lewat HP, tonton video edukatif kalau sempat. Aku juga ajak Dira main sambil belajar warna, huruf, dan bentuk. Walaupun cuma di rumah, tapi aku pengen Dira punya kesempatan yang sama kayak anak-anak lain. Sementara itu, kabar dari Arman makin jarang aku dengar. Tapi bukan karena aku nggak peduli. Justru karena aku udah nggak mau tahu. Beberapa orang cerita, katanya rumah tangga barunya nggak seindah yang dia pamerin di awal. Lela sering pulang ke rumah orang tuanya. Katanya nggak tahan karena Arman mulai sering kasar. Ada juga yang bilang, Arman kesulitan ekonomi karena tempat kerjanya bangkrut. Entahlah, aku nggak cari tahu lebih lanjut. Aku cuma bisa mikir dalam hati, karma itu nyata, cuma datangnya pelan. Kalau ditanya apa aku bahagia sekarang? Jawabannya belum sepenuhnya. Tapi aku mulai belajar nerima. Setiap hari aku bangun, aku tahu masih ada satu alasan besar buat tetap kuat. Dira. Dia bukan beban. Dia bukan aib. Dia justru pengingat paling indah, bahwa cinta sejati itu nggak pernah lahir dari kesempurnaan, tapi dari hati yang nggak pernah ninggalin, bahkan saat semua orang pergi. Dan aku akan selalu ada buat dia, sampai akhir. 3 tahun berlalu sejak Arman pergi dari hidupku. Dira sekarang udah makin besar. Umurnya hampir 4 tahun. Dia makin pintar, makin ceria, dan makin bikin aku yakin kalau Tuhan ngasih aku anugerah yang luar biasa lewat anak kecil ini. Walau cuma punya satu tangan, tapi semangatnya selalu penuh. Dia selalu nyoba dulu sebelum bilang nggak bisa. Dia jatuh, bangkit sendiri. Dan tiap kali berhasil ngelakuin sesuatu yang baru, dia akan senyum lebar dan teriak, "Ibu, lihat Dira bisa ah." Aku selalu jawab sambil peluk dia, "Kamu hebat, sayang. Kamu luar biasa." Aku sendiri juga nggak lagi seperti Reta yang dulu. Aku udah bisa berdiri sendiri. Usaha kecil-kecilan yang dulu cuma titip di warung, sekarang udah punya pelanggan tetap. Aku bahkan buka pesanan lewat HP. Banyak ibu-ibu dari kampung sebelah yang pesan jajanan buat arisan, pengajian, atau acara ulang tahun. Hasilnya cukup buat kebutuhan harian, bayar listrik, bahkan simpan dikit-dikit buat masa depan Dira.
Dan yang bikin aku makin semangat, Dira sekarang udah sekolah di PAUD tempat Bu Ayu ngajar. Tiap pagi aku antar dia naik motor kecil pinjaman orang tua. Dira selalu semangat, meskipun awalnya aku sempat khawatir. Takut dia dibully, takut dia dikucilkan. Tapi ternyata teman-temannya baik-baik. Malah banyak yang bantuin dia kalau kesulitan. Suatu hari, pas acara hari ibu di sekolah, Dira berdiri di panggung kecil bareng teman-temannya. Dia maju ke depan, pegang mic dengan tangan kecilnya, dan bilang, "Ibu Dira itu ibu paling hebat. Ibu selalu temani Dira. Dira cuma punya satu tangan, tapi ibu bilang, hati Dira 2 kali lebih kuat." Aku nggak kuat nahan tangis waktu itu. Aku tutup mulut, air mata ngucur deras. Semua orang tepuk tangan. Bahkan Bu Ayu pun ikut terharu. Rasanya semua luka yang pernah ada, sembuh di detik itu juga. Dira nggak cuma kuat, dia bangga sama dirinya. Dan itu, cukup buat aku bertahan hidup 1000 tahun lagi kalau perlu. Beberapa minggu setelah acara itu, aku dengar kabar Arman datang ke rumah orang tuaku. Katanya dia mau ketemu Dira. Aku sempat bingung, ragu, dan jujur aja, masih ada luka yang belum kering. Tapi setelah diskusi dengan orang tuaku, aku izinkan dia datang, dengan satu syarat, dia datang sebagai tamu. Bukan sebagai ayah yang tiba-tiba merasa berhak setelah lama pergi. Hari itu Arman datang dengan wajah lelah. Dia lebih kurus, matanya sayu, di tangan kosong. Nggak bawa apa-apa. Dia duduk di teras. Aku ajak ngobrol seadanya. Dira cuma ngintip dari balik pintu, lalu lari masuk kamar. Arman cuma bilang pelan, "Maaf, Red, aku banyak salah. Hidupku sekarang berantakan." Aku nggak marah, nggak juga membalas dengan kata-kata kasar. Aku cuma senyum tipis dan jawab, "Aku udah maafin kamu sejak lama. Tapi aku juga udah selesai nungguin orang yang gak mau berjuang bareng." Arman diam, matanya mulai berkaca. Tapi aku gak kasih celah buat drama. Aku berdiri, bukain pintu, dan bilang, "Kalau kamu mau kenal Dira, kamu harus bangun ulang semuanya dari nol. Tapi jangan pikir kamu bisa masuk ke hidup kami seenaknya lagi." Dia angguk pelan. Dan sejak hari itu, dia belum pernah datang lagi. Mungkin dia sadar, nggak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan satu kata, maaf. Sekarang, aku dan Dira hidup dalam ketenangan. Bukan hidup mewah, bukan juga tanpa masalah. Tapi kami punya satu sama lain. Kami cukup. Dan untuk semua perempuan di luar sana yang pernah disalahkan atas sesuatu yang bukan salahnya, aku cuma mau bilang, kamu berhak bahagia. Kamu berhak dihargai. Jangan biarkan siapapun menentukan nilaimu hanya karena kamu perempuan. Karena luka paling dalam bisa berubah jadi kekuatan, kalau kamu berani berdiri dan bilang, "Aku nggak akan nyerah." Akhirnya, dari semua hal yang pernah kujalani, aku belajar satu hal. Cinta sejati itu bukan soal siapa yang memulai, tapi siapa yang bertahan, meski ditinggalkan. Dan aku memilih bertahan, bukan demi Arman, tapi demi Dira, dan demi diriku sendiri.